Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, Al-Faslu Thaminu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal ke-8. Al-Faslu Thaminu. Al-Fawasil fil Quran. Al-Fawasil itu artinya potongan. Potongan boleh. Penggalan-penggalan bisa. Di dalam Al-Quran. Kita baca. Wal muradu bil fasilah. Al-Fawasil itu jamak ya. Bentuk tunggalnya adalah al-fasilah. Apa yang dimaksud? Al-muradu wal muradu bil fasilah, dan yang dimaksud dengan fasilah atau fawasil itu adalah al-kalam al-munfasilu mimma ba'dahu. Perkataan yang terpisah dari perkataan sesudahnya. Mimma ba'dah. Perkataan, atau kalau itu ayat, berarti ayat yang terpisah dalam tulisan ya, terpisah dalam tulisannya dari perkataan sesudahnya. Tetapi kita tidak boleh mengatakan ayat-ayat itu terpisah secara maknawi, karena antara satu ayat dengan ayat yang lain, Al-Quran itu saling berhubungan satu sama lainnya. Tidak kenal pisah. Tapi yang di sini dimaksud adalah keterpisahan secara lafaz. Wahyallati tusamma fi kalamin nasi saj'an. Yaitu yang dikenal di kalangan manusia atau di dalam ucapan manusia, dalam tradisi umat manusia, saja. Yaitu saja. Yang dimaksud dengan saja di sini adalah at-tawafuq, adanya kesesuaian fil harfil akhir, dalam huruf yang terakhir. Adanya kesesuaian huruf yang terakhir pada setiap ayatnya. Mithlu ma fi qawlihi ta'ala, seperti yang ada di dalam firman Allah, sekedar contoh ini. Fiha sururum marfu'ah, diakhiri dengan tak marbutah. Wa akwabum mawdu'ah, diakhiri juga dengan tak marbutah. Atau bahkan di sini sebelumnya setelahnya juga Berarti kan ada kesesuaian huruf akhir. Ini yang dinamakan al-kalam, al-fasilah. Contoh lain, wal mursalatu urfa, fal-'asifatu 'asfa. Perhatikan ujungnya huruf fa dan tanwin. Pada ayat selanjutnya, fal-'asifatu 'asfa, juga huruf fa, huruf akhirnya, dan bertanwin. Nah, semacam ini yang dinamakan al-fasilah itu, atau fawasil di dalam Al-Quran. Wal fawasilu fil Qur'anil Karim anwa'. Fasilah di dalam Al-Quran itu bermacam-macam. Yang pertama, al-fawasilu al-mutamathilah, yaitu potongan ayat atau ayat yang terpisah dari ayat sesudahnya, tetapi huruf akhirnya ada kesamaan, al-mutamathilah. Kalau itu huruf ro semua, dan sebagainya, macam-macam hurufnya. Kita lihat di sini contohnya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, wat-tur, wa kitabim mastur, berakhir ro, fi raqqim mansyur, wal baitil ma'mur, juga diakhiri dengan ro. Artinya setiap ayat ini huruf akhirnya ada kesamaan.
atau disebut di sini istilahnya mutamathilah. Huruf ro, ayat yang pertama, ayat kedua ro juga, ayat ketiga dan keempatnya juga sama, diakhiri dengan huruf yang sama, yaitu huruf ro. Itu yang namanya mutamathilah. Ada lagi istilah lain, macam yang lainnya, al-fawasil al-mutaqaribah, yaitu ayat yang terpisah dari lainnya, tapi huruf akhirnya berdekatan. Sama persis tidak, tetapi dekat. Dalam makhraj hurufnya juga dekat. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim ini satu fasilah namanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, fasilah berikutnya. Ujungnya pada masing-masing fasilah ini berbeda-beda. Yang di sini tidak sama persis tapi berdekatan, yaitu huruf mim dan huruf nun. Kenapa disebut mutaqaribah? Alasannya littaqarub, karena saling berdekatannya bainal mimi wan nun, antara huruf mim dan huruf nun. Dan itu seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi ke mim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim, kembali ke mim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, mim. Kalau itu dipotong. Kalau diteruskan, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, nun. Kedekatan huruf mim dan huruf nun. Maka dikatakan al-fawasil al-mutaqaribah, yaitu ayat yang terpisah dari ayat sesudahnya, tapi huruf akhirnya berdekatan dalam hal makhraj. Yang ketiga, ada lagi jenis atau macam yang lainnya. Al-mutawazi. Apa yang dimaksud dulu dengan al-mutawazi? Perhatikan. Ittifaqul kalimatain, ada kesamaan, ada kesesuaian, keserasian, kesesuaian. Fil wazni, dalam hal wazan. Wa hurufis saja, dan huruf akhirnya. Perhatikan, kaqaulihi ta'ala, contohnya firman Allah, fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Marfu'ah dengan mawdu'ah itu adalah wazan yang sama, yaitu isim maf'ul. Di dalamnya, di dalam surga itu ada tempat tidur yang ditinggikan. Ditinggikan. Dan gelas-gelas yang diletakkan secara teratur, secara tertib. Akwabum mawdu'ah. Nah, kata marfu'ah dan mawdu'ah sama-sama isim maf'ul, berarti wazannya sama, ada kesesuaian, ada kesamaan dalam wazan, sekaligus huruf akhirnya juga sama. Dinamakan al-mutawazi. Ada lagi contoh macam yang lain, al-mutawazin, yaitu yang polanya sama. Pola katanya sama. Maka diterangkan di sini, ittifaqul kalimatain, kesesuaian dua kata, fil wazan faqat, dalam hal pola katanya saja. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, wa namariqu masfufatu wa zarabiyyu mabthuthah. Perhatikan kata masfufah dan mabthuthah. Kata ini satu wazan, satu pola, yaitu pola ismul maf'ul. Walaupun bagian akhir, dua huruf yang terakhir paling tidak, itu tidak sama. Yang satu fa, masfufah, yang satu tha, mabthuthah. Tetapi pola kata sama-sama bentuk isim maf'ul. Nah, yang polanya seperti ini, yang keadaannya semacam ini dinamakan dengan al-mutawazin atau al-fasilah al-mutawazinah.
Kalau dijamakkan al-fawasil al-mutawazinah. Selanjutnya, wa qad yura'a li tanasubi nihayatil fawasil. Terkadang untuk memenuhi keserasian bagian akhir dari ayat Al-Qur'an itu diperhatikan hal-hal yang berikut ini oleh Al-Qur'an. Yang pertama, ziyadatu harfin. Diberikan tambahan huruf. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, wa tadhunnuna billahi dhununa. Ketika waqaf di sini, nunnya tetap dibaca panjang ya. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Jangan zunun saja. Alif itu tetap berfungsi sebagai mad karena kita waqaf. Nah, alif ini ditambahkan di ujungnya agar ada keserasian bagian akhir dari suatu ayat. Nah, ada lagi cara lain, tradisi Al-Quran maksudnya, untuk tujuan memenuhi standar keserasian bagian akhir dari suatu ayat, Al-Quran menempuh cara biziyaratil alif, dengan menambahkan alif atau hadfi harfin, dengan menghilangkan satu huruf. Kalau yang dengan penambahan alif sudah, yaitu az-zununa tadi. Jadi sebenarnya biziyaratil alif ini seharusnya ini masuknya itu adalah ke az-zununa, ke bagian ziyadatu harfin. Nah, baru lanjutannya adalah au hadfi harfin, atau dengan cara menghilangkan satu huruf atau menghilangkan suatu huruf. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, wal laili idza yasr. Perhatikan pangkalnya dulu. Wal fajr wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Nah, agar supaya ada keserasian huruf akhir dari ayat-ayat ini, maka Al-Quran menempuh cara menghadzaf dengan menghilangkan satu huruf di akhirnya. Di sini dijelaskan bihadzfil ya, dengan menghilangkan huruf ya. Karena asal semula dari wal-laili idza yasr itu adalah wal-laili idza yasri. Malam apabila dia berjalan, apabila dia bergerak. Fa asluhu yasri. Asalnya adalah yasri, pakai ya ujungnya. Karena fi'il madhinya saro, fi'il mudhari'nya adalah yasri. Jadi asal semula ya-nya ada. Tapi agar supaya ada kesamaan bagian akhir dari ayat demi ayatnya, sehingga seragam, ro semua, ya pada wal-laili idza yasr dihadzaf. Pertanyaannya, siapa yang menghadzaf? Allah, ini firman-Nya. Bukan kerjaan para ulama, bukan kerjaan penyusun Al-Quran, bukan pekerjaan mufassir, ahli tafsir, bukan. Nah, ini terungkap, tersingkap. Nah, tersingkapnya bahwa ada ya yang dihilangkan, itu dari ulama, betul, dari ulama bahasa. Atau ulama tafsir. Ulama tafsir kan otomatis punya keahlian dalam bidang bahasa. Cara lain yang ditempuh oleh Al-Quran agar supaya ada keserasian huruf akhir dari ayat-ayatnya adalah ta'khiru ma haqqu taqdim. Nah, kalimat ini artinya apa? Mengakhirkan sesuatu yang semestinya ada di depan, yang semestinya didahulukan. Ia digeser, dipindah ke bagian belakang dari ayat itu, di bagian akhir dari ayat itu, guna terpenuhinya tanasub atau keserasian dengan ayat-ayat yang lainnya, baik sebelum maupun sesudahnya. Linuktatin balaghiyatin ukhra. Untuk sebuah poin kedalaman nilai sastra. Pertanyaannya, siapa yang mengakhirkan ini? Kembali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini firman-Nya.
Yang menelusuri bahwa ini diakhirkan siapa? Para ulama. Ulama ahli tafsir yang sekaligus para ahli bahasa. Dari keilmuan beliau-beliaulah bisa terungkap bahwa ternyata pada ayat ini ada kata yang seharusnya di depan, tiba-tiba ditaruh di belakang oleh Al-Quran sendiri. Seperti firman Allah, kama fi qawlihi ta'ala, seperti yang tertera dalam firman Allah, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Aujasa itu artinya merasa. Merasa, fi'il madhi dia. Fi nafsihi dalam dirinya, khifah itu rasa takut atau takut. Musa, Nabi Musa alaihissalam. Yang mana yang diakhirkan? Kata Musa. Ia semula ada di depan, yaitu merapat dengan aujasa sebagai kata kerjanya. Lihat keterangan di situ. Li'annal asla fil kalam, karena hukum asal dalam suatu ucapan, dalam pembicaraan itu adalah ayat tasilal fi'lu bi fa'ilihi. Fi'il itu harus bersambung dengan fa'ilnya. Artinya tidak dipisahkan. Harus berurutan. Ada fi'il, langsung fa'ilnya. Sehingga ayat ini dalam penelusuran bahasa semula adalah fa'aujasa Musa khifatan fi nafsihi. Lalu Musa merasakan dalam dirinya ketakutan atau merasa takut dalam dirinya. Tapi Musa oleh Al-Quran ditempatkan di akhir agar ada kesesuaian dengan ujung ayat-ayat yang lain di surah Thaha ayat 66-nya atau ayat setelahnya. Karena ayat-ayat yang lainnya juga berakhir dengan alif layyinah semacam itu. Maka perlu ada keserasian. Maha suci Allah dengan firman-Nya, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Asalnya fa'aujasa Musa khifatan fi nafsi atau fi nafsihi khifatan. Maka jarasul alfaz, apa istilahnya jarasul alfaz itu? Suara akhir dari ayat demi ayat, suara huruf akhirnya itu, ayat-ayat Al-Quran itu indah. Terasa keindahannya, apalagi yang sudah mengerti, yang sudah mempelajari ilmu balaghah. Makin terasa. Coba lihat. Alam nashrah laka sadrak. Pakai kaf. Wa wada'na anka wizrak. Kaf juga, atau ra dan kaf. Alladhi anqadha dhahrak. Raf dan kaf juga. Rafa'na laka dzikrak. Ini fasilah namanya. Dengan keserasian huruf. Selesai fasal yang ke-8. Kita masuk sekarang fasal yang ke-9. Al-faslu tasi' Al-qira'at wal-qurra. Maksudnya aliran-aliran bacaan Al-Quran dan para pembaca. Al-qira'at jamak dari al-qira'ah, al-qurra jamak dari al-qari, orangnya. Kita lihat bagian alif, al-alif, al-qurra, para pembaca Al-Quran. Para pembaca kita ingatkan yang dimaksud juga adalah sekaligus para penghafal. Al-qira'atu jam'u qira'atin. Kata al-qira'at itu adalah bentuk jamak dari qira'ah. Maknaha istilahan, secara istilah, maksudnya menurut istilah ilmu Al-Quran, yang dimaksud dengan qira'at itu adalah madhabun min madhahibin nutqi fil Quran. Suatu aliran dalam membaca Al-Quran, yadhhabu bihi imamun minal a'immatil qurra, yang dianut oleh seorang imam, seorang tokoh, seorang ahli qiraat, madhaban yukhalifu ghairahu, yang berbeda dengan lainnya.
Jadi masing-masing ahli qiraat itu memiliki cara bacanya sendiri. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, qiraat yang kita maksud di sini dalam keragamannya dan dengan tokohnya sendiri-sendiri atau masing-masing, semua qiraat ini qiraat yang sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanadnya bersambung, tidak ada yang perlu diragukan. Maka penjelasan selanjutnya, wal qiraatu, qiraat itu thabitun bi asanidiha, benar berdasarkan sanad-sanadnya ila Rasulillah, yang bersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sanad? Sanad itu adalah jalur periwayatan. Yang jalur itu terdiri dari sekian perawi, sekian orang yang meriwayatkan hingga sampai ke Rasulullah SAW. Umpamanya, Imam Bukhari mengambil dari si B. Si B mengambilnya dari A. A mengambilnya dari Rasulullah SAW. A dan B tadi itulah namanya sanad. Sedang Bukhari-nya perawi. Jadi orang-orang yang meriwayatkan suatu hadis atau suatu qiraat hingga sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sanad. Nah, qiraat ini, Bapak Ibu sekalian, benar adanya berdasarkan sanad-sanad yang bersambung atau berdasarkan jalur periwayatannya yang bersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, wa yarji'u ahdul qurra ila ahdi sahabah. Maksudnya, permulaan munculnya periode ahli qiraat itu adalah zaman sahabat. Faqad ishtahara bi iqra'il Qur'an minhum. Sungguh terkenal di antara mereka yang membacakan Al-Qur'anul Karim itu nama-nama yang berikut ini. Ubay di antaranya, Ubay bin Ka'ab. Wa Ali bin Abi Thalib, Utsman ibnu Affan, wa Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit, wa Ibnu Mas'ud, wa Abu Darda, wa Abu Musa al-Asy'ari, wa ghairuhum, dan lain-lainnya. Wa an haula, dari beliau-beliau inilah, akhadha katsirun minas sahabah wat tabi'in fil amsar. Banyak kalangan sahabat dan tabi'in lainnya di kota besar mengambil dari mereka. Mengambil riwayat, qiraat dalam hal ini, menukil qiraat dari beliau-beliau Ubay, Ali, Utsman, Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud, Abu Darda, Abu Musa al-Asy'ari, dan lainnya. Ini sekedar sampel. Nah, dari beliau ini, orang-orang terkemuka inilah, ya, banyak kalangan sahabat dan kalangan tabi'in di kota besar wilayah penaklukan mengambil qiraat dari mereka itulah. Kota-kota besar dimaksud mithlul Madinah, seperti Madinah, wa Makkah wal Kufah wal Basrah wa Syam, dan Syam. Selanjutnya, wa fi ahdi tabi'in, pada zaman tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat, uniya katsirun minal ulama, banyak kalangan ulama memperhatikan, unia itu selalu diikuti dengan huruf ba. Cuma ba-nya bisa terpisah dari unia, maksudnya boleh tidak langsung setelah unia. Maka di sini bidhabti, ada ba-nya. Artinya memperhatikan. Saya ulang, wa fi ahdi tabi'in, pada periode tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat, uniya katsirun minal ulama, banyak kalangan ulama yang memperhatikan bidhabtil qiraah, kebenaran qiraat, inayatan tammatan, dengan perhatian yang sempurna.
Wa ja'aluha ilman, dan mereka para ulama periode tabi'in ini menjadikan qiraat itu sebagai sebuah disiplin ilmu. Kama fa'alu, sebagaimana mereka lakukan, bi'ulumis syari'atil ukhra, terhadap ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu agama yang lainnya. Sehingga qiraat menjadi disiplin ilmu tersendiri maksudnya. Ada ilmu tajwid sendiri, ada ilmu qiraat sendiri, ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih, ada ilmu hadis, ada ilmu sabit nuzul, ada ilmu munasabah, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu sekalian, sekedar menambahkan penjelasan ini, untuk melayani Al-Quran, muncul ratusan ilmu. Atau dengan kata lain, jika Al-Quran itu diposisikan secara sentral, ditempatkan di tengah, di pusat, maka dari berbagai penjuru di sekelilingnya bermunculan ilmu untuk menopang kebenaran Al-Quranul Karim dari segala sisinya. Muncul ilmu bahasa, nahu, sorof, untuk pengabdian terhadap Al-Quran dari segi i'rabnya, cara bacanya, dan bentuk katanya, atau dari fasih kata. Muncul ilmu balaghah umpamanya. Balaghah pun dipecah lagi menjadi al-bayan, al-ma'ani, al-badi'. Untuk mengabdi kepada Al-Quran dari sisi keindahan dan kedalaman nilai sastranya. Maka orang yang tidak belajar balaghah, dia nggak akan sampai kepada titik keindahan kalam Allah Al-Quranul Karim itu. Mana ada sih buku di bumi ini yang ada ilmu lain lahir dari dirinya, mengabdi kepadanya? Tidak ada. Kecuali Al-Quranul Karim. Karena dia adalah kalamullah. Wasaru, dan mereka menjadi a'immatan, imam-imam, tokoh-tokoh terkemuka, yuqtada bihim, yang diikuti, wa yurhalu ilaihim, dan yang dikunjungi, washtahara minhum, dan terkenal di antara mereka al-a'immatus sab'ah, imam-imam yang 7 jumlahnya. Artinya tokoh-tokoh qiraat yang 7, alladzina, yang tunsabu ilaihimul qiraatu, seluruh qiraat ini disandarkan, dihubungkan, dikaitkan kepada mereka. Ilal yaumi, sampai hari ini. Nah, siapa ketujuh tokoh qiraat atau 7 imam ini? Wal a'immatus sab'atul ladzina ishtahru fil alam ilal yaum. Tokoh-tokoh yang 7 jumlahnya, alladzina, yang ishtaharu fil alam, terkenal di dunia, ilal yaum, hingga hari ini. Yang pertama, Abu Amr ibnul Ala min Qurra'il Basrah, salah seorang qari dari kota Basrah, Irak. Tuwfiya sanata 154 Hijriyah bil Kufah. Beliau wafat tahun 154 Hijriyah di Kufah. Sekarang 1442 Hijriyah. 1000 tahun lebih, 1300-an. 1200 sekian lah. Yang kedua, Ibnu Katsir min Qurra'i Makkah, dari kalangan para qurra yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Beliau yang menonjol, beliau yang terkemuka.
Beliau wafat tahun 120 Hijriah. Tapi perlu diingatkan di sini bahwa Ibnu Katsir yang dimaksud di sini bukan Ibnu Katsir ahli tafsir, bukan. Ada Ibnu Katsir yang populer dalam bidang tafsir. Tafsirnya itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta qaul sahabat. Jadi termasuk tafsir yang baik, yang bagus. Setelah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari adalah tafsir Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir ini bukan Ibnu Katsir yang ahli tafsir itu. Ibnu Katsir yang di sini ini adalah ahli qiraat. Wafat tahun 120 Hijriah. Tufiya sanata 120 Hijriyatan. Yang ketiga, Nafi' Qurra'il Madinah. Beliau adalah dari kalangan ahli qiraat di kota Rasulullah Muhammad SAW, Al-Madinah Al-Munawwarah. Imam Nafi'. Beliau wafat, tufiya biha di Madinah juga. Sanata 169, tahun 169 Hijriah. Yang keempat, Ibnu Amir min Qurra'is Syam. Salah seorang tokoh dalam bidang qiraat dari Syria, dari Syam. Tufiya di Dimashq, bi Dimashq. Beliau wafat di Damaskus. Damaskus itu bahasa Arabnya Dimash. Pakai qaf ujungnya, Dimashq. Sanata, wafat di Damaskus tahun 118 dan 118 Hijriah. Yang kelima, Asim min Qurra'il Kufah juga. Salah seorang ahli qiraat dari kalangan mereka orang-orang Kufah, dari ahli qiraat Kufah. Tufiya biha, wafat di situ juga. Bihanya bil Kufah. Sanata 128, tahun 128 Hijriah. Yang keenam, Hamzah min Qurra'il Kufah juga. Dari kalangan ahli qiraat Kufah juga, cuma tahun yang berbeda. Tufiya bi Halwan, meninggal di Halwan tahun 156, sanata 156 Hijriah. Tahun 156 Hijriah. Yang ketujuh adalah Al-Kisai, juga min Qurra'il Kufah, dari Kufah, dan meninggal di Rai. Ar-Rai itu Merv. Sudah masuk wilayah Rusia ya, selatan. Di Merv, tufiya bir Rai, sanah tahun 189 Hijriah. Tahun 189 Hijriah. Itulah nama-nama tokoh qiraat terkemuka. Selanjutnya, wa baqiyatil qiraatu sab'u yaqra'u bihan nas. Qiraat-qiraat yang 7 ini masih tetap kekal berlangsung hingga hari ini. Yaqra'u bihan nas, yang digunakan orang untuk membaca Al-Qur'an. Artinya dengan qiraat yang 7 ini kaum muslimin di dunia membaca Al-Qur'an. Cuma masalahnya kan ada yang populer sekali karena banyak dianut, ada juga yang tidak. Wa man syauha, sumber terjadinya qiraat ini sampai 7 begini ini, sumbernya, awal kemunculannya itu, penyebabnya adalah ikhtilafun fil lahjat, karena perbedaan dalam lahjah. Dalam langgam bahasa, langgamnya. Wa kaifiyatin nutqi, dan cara mengucapkan, cara menuturkannya. Wa turuqil ada, dan cara menyampaikannya. Ketika diucapkan, disampaikan kepada yang lain. Bagaimana dia menyampaikannya? Jalan atau caranya seperti apa? Min tafkhim, menebalkan ya. Tafkhim, seperti
Rasulullah, ro-nya ro mufakhamah. Tarqiq, menipiskannya seperti risalah, begitu ya. Lillahi, nah itu juga. Lamnya lam muraqqaqah. Allahu, lamnya lam mufakhamah. Imalah, yang dimiringkan. Condong, Ustaz. Ya, condong atau miring. Seperti apa? Majreha gitu ya. Bismillah majreha wa mursaha wadduha. Gaya-gaya itu. Idgham, izhar, ada yang mendengungkannya, ada yang menjelaskan, menerangkan, maksudnya menjelaskan huruf-hurufnya, makhraj hurufnya, wa isba' memadatkannya, mad memanjangkannya, qasar memendekkannya, tasydid mendabalkannya, takhfif meringankannya. Lawan dari tasydid seharusnya bertasydid, ini enggak pakai tasydid, namanya takhfif. Inna tasydid, in takhfif. Wa yahsunu an na'rifa, baik, sangat baik apabila kita mengenal, apabila kita tahu ini, bahwa masing-masing dari qari atau tokoh qiraat dari ketujuh tokoh terkemuka ini, mereka masing-masing memiliki dua perawi yang meriwayatkannya, yang menyampaikannya kepada yang lain, sehingga qiraat dari imam mereka itu sampai kepada masyarakat luas. Di sini diberikan contoh, Fa'asim al-Kufi misalnya, Imam Asim umpamanya dari Kufah, lahu rawiyani, beliau mempunyai dua orang perawi. Siapa? Huma Syu'bah wa Hafiz. Namanya Imam Syu'bah dan Imam Hafiz. Amma Syu'bah, yang namanya Syu'bah ini adalah fahuwa Abu Bakrin Syu'batu bin Abbas. Nama lengkapnya Abu Bakar Syu'bah bin Abbas bin Salim al-Kufi. Putra Salim al-Kufah. Orang Kufah dia, al-Kufi. Tufiya bil Kufah, beliau wafat di Kufah sanata mi'atin wa 93, tahun 193 Hijriah. Wa amma Hafiz, adapun Imam Hafiz, bahwa Hafsun ibnu Sulaiman ibnul Mughirah al-Bazzazul Kufi. Nama lengkap beliau adalah Hafiz bin Sulaiman ibnul Mughirah al-Bazzaz, juga berkebangsaan Kufah, orang Kufah dia. Tufiya sanata mi'atin 80. Beliau wafat tahun 180 Hijriah. Lebih awal 13 tahun dibandingkan dengan Syu'bah. Tapi masih dalam lingkup yang sama. Artinya generasinya generasi yang sama. Bagaimana dengan mushaf yang beredar di Indonesia? Di sini ada penjelasannya. Wa mushafunal mutadawalul yauma. Mushaf kita yang beredar luas. Mutadawal itu artinya populer atau beredar luas. Wa mushafunal mutadawalul yauma. Mushaf kita yang beredar luas saat ini, al-yaumanya saat ini, fi Indonesia, di Indonesia, yasiru ala, mengikuti cara qiraati Asim. Qiraat Asim biriwayati Hafiz, dengan riwayat Hafiz. Fa'innaha, karena qiraat Asim riwayat Hafiz itu, kan ada dua perawi tadi ya, Syu'bah dengan Hafiz. Yang Syu'bah tidak populer, tapi yang populer adalah qiraatnya Asim dengan perawi atau diriwayatkan oleh Hafiz. Fa innaha, karena qiraat Asim diriwayatkan dengan riwayat Hafiz ini, aktsarul qiraati syuyu'an fil alam. Adalah qiraat yang paling populer, syuyu'annya ini menyebar,
qiraat yang paling populer fil alam di dunia. Bima fihi, termasuk di dalamnya adalah al-biladul islamiyatu fi Asia. Negara-negara Islam di Asia. Emang ada negara Islam di Asia? Negara Islam itu apa? Jadi gini, yang dinamakan negara Islam itu adalah negara yang konstitusinya, hukum-hukum yang berlaku di dalamnya adalah hukum Islam atau hukum Al-Quran. Lalu berkembang, semakin meluas. Berkembangnya itu berdasarkan ilmu pengetahuan modern yang berkembang, dianut juga akhirnya bukan saja negara yang konstitusi atau hukum yang berlaku di dalam negerinya itu hukum Islam, tapi di luar itu yang mayoritas penduduknya adalah Muslim juga masih bisa dikategorikan, dikelompokkan ke dalam negara Islam. Maka Indonesia kan terdaftar atau masuk ke dalam OKI ya. Dan OKI itu adalah negara-negara Islam. Isinya. Arab Saudi, Mesir, Turki, Pakistan, Brunei Darussalam, dan lain-lain. Indonesia masuk di dalamnya. Nah, di sini ada beberapa contoh yang dikemukakan. Wa ilaikum ba'dul amthilah. Yang berikut ini, ilaikum itu artinya itu. Yang berikut ini, diketengahkan kepada kalian, ba'dul amthilah, beberapa contoh saja. Ikhtilafil qurra, perbedaan para qurra, fi qiraatil kalimatil qur'aniyah, dalam membaca kalimat-kalimat Al-Quran. Ini contoh-contohnya ya, beberapa, enggak semua. Kama yali, seperti yang berikut ini. 1. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wala taqrabuhunna hatta yathurn. Ini tentang istri yang menstruasi. Jangan kalian dekati mereka hingga mereka bersuci. Yathurn. Mendekati di sini tanda kutip. Qara'a yathurna kullun min Asim ala qiraati Hafs wa Nafi' wa Abu Umar wa Ibnu Amir wa Ibnu Katsir. Maksudnya begini. Kalimat atau kata yathurn ini, kalimat yathurna ini, seperti inilah cara baca yang dianut oleh masing-masing Asim, oleh Imam Asim, mengikuti riwayat Hafs, juga dibaca seperti ini, yathurna juga, oleh Imam Nafi', oleh Abu Umar, oleh Ibnu Amir dan Ibnu Katsir. Bagaimana dengan yang lain? Amma kullun min Hamzata wal Kisai wa Asim ala riwayati Syu'bah. 3 cara baca lainnya berbeda, 3 tokohnya maksudnya. Siapa mereka? Masing-masing dari Hamzah, Kisai, dan Asim, tapi mengikuti riwayat Syu'bah ya. Kalau tadi kan Asim mengikuti riwayat Hafs. Kalau Asim mengikuti riwayat Hafs, bacaannya tetap yathurn. Tapi kalau Asim mengikuti riwayat Syu'bah, maka masing-masing tokoh ini membacanya dengan yathharna. Nah, coba lihat itu. Al-Baqarah 222 yang populer dalam mushaf yang beredar, wala taqrabuhunna hatta yathurn. Tapi kalau pendekatannya pendekatan qiraat, jangan heran jika menemukan orang ketika melantunkan ayat ini, mereka membacanya dengan
wala taqrabuhunna hatta yattahharn. Menggunakan tasydid di atas ta dan tasydid di atas ha dan ha-nya difathahkan. Yattahharna. Kalau mungkin pertanyaannya, adakah perbedaan arti? Ada perbedaannya. Kalau yathurna itu dengan berakhirnya haid, walau belum bersuci, walau belum mandi hadas besar, dia sudah boleh bercampur. Itu efek hukumnya. Karena yathurna ini artinya adalah kering dari haid. Tapi kalau untuk yang membaca yattahharna, mereka menginginkan bersuci, mandi, terbebas dari hadas besar haidnya itu. Jadi efek hukumnya dari perbedaan qiraat tetap ada. Kadang-kadang yang menganut yathurna pun mereka mengharuskan, lihat mazhabnya juga, lihat mazhab hukumnya. Mereka mengharuskan tetap harus mandi. Ulama-ulama mazhab Syafi'i itu membaca ayat ini tetap yathurna, artinya tidak ditasydidkan gaya yattahharna ini. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i, mazhab hukumnya, aliran hukumnya, wanita yang menstruasi walau sudah berhenti dari haidnya, dia belum boleh bercampur. Itu efek hukumnya. Nah, semacam begini kan tidak berefek namanya. Tapi mazhab Hanafi, yathurna mengandung arti dengan berhentinya darah haid, walau belum bersuci, sudah membenarkannya untuk dapat bercampur dengan suaminya. Contoh yang kedua. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Wa qara'a as-sirata bis-shad kullun min Nafi' wa Abi Amr wa Ibn Amir wa Asim wal Kisai. Nah, masing-masing imam ini, Imam Nafi', Imam Amr, Imam Abi Amr, Imam Ibn Amir dan Imam Asim dan Kisai, beliau-beliau ini menganut cara baca as-sirat menggunakan sad, sehingga dibaca ihdinas siratal mustaqim pakai sad. Ada lagi qiraat yang berbeda menggunakan sin. Wa qara'a as-sirat, jadi enteng dia. Ihdinas siratal pakai sin. Siapa? Ibnu Katsir. Wa qara'a Hamzah hadhil kalimah bi ismamiz zai. Sementara Hamzah membaca as-sirat ini dengan memasukkan unsur zai. Ihdinal siratal mustaqim. Ada unsur zai, ada suara zai yang lahir dari lisannya untuk Hamzah. Pertanyaannya, apakah sama? Apakah berbeda makna antara as-sirat dengan as-sirat pakai sin? As-sirat sama. As-sirat itu jalan yang lurus. As-sirat pakai sin juga jalan yang lurus. Dalam hal ini berarti hanya berbeda dalam cara baca, cara mengucapkan, makhraj huruf dan huruf yang sekaligus huruf yang berbeda dengan makhraj yang berbeda. As-sirat dan as-sirat. Tapi untuk arti yang sama. Hanya berbeda dalam cara baca. Mana yang benar? Jawabannya dua-duanya benar. Kan tadi di awal kita katakan bahwa qiraat yang 7 ini sanadnya, jalur periwayatannya dan orang-orang yang ada di jalur periwayatannya, semuanya itu kalau diurutkan sampai akhirnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasul pun pernah
mengucapkan cara baca yang sama. Yaitu as-sirat, pernah juga didengar as-sirat. Jadi bukan bacaan yang salah. Soal kita nggak terbiasa, nah itu karena soal lain. Jadi jangan mengatakan kalau sin itu salah. Tapi kalau tulisan dalam mushaf tetap shad. Hanya cara bacanya yang berbeda. Perhatikan yang ketiga. Qara'a Hamzah qaulahu ta'ala. Hamzah, imam qiraat, membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhami. Dengan mengkasrohkan al-arham. Sementara Asim, wa qara'a Asim hadhil kalimah, Imam Asim membaca kata ini, yaitu al-arham, kama naqra'uhu fi mushafina, sebagaimana kita membacanya di mushaf kita. Maksudnya mushaf Al-Quran yang beredar, yang populer. Bagaimana cara bacanya? Bifathiha, dengan seperti yang kita baca di mushaf kita. Bifathiha, dengan memfathahkan al-arham itu. Bukan kasroh. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Nah, itu yang populer, yang dianut dalam mushaf di Indonesia dan sebagian besar di dunia. Contoh keempat, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika zuyyina likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum. Faqara Ibnu Amir membacanya dengan wa kadzalika zuyyina likatsirin minal musyrikina qatlu auladahum syurakaihim. Dibaca zuyyina ala anna zuyyina, maksudnya zuyyinanya di sini sebagai kata kerja mabni lil majhul yang artinya dihiasi. Qatlu, kenapa sampai dibaca qatlu oleh Ibnu Amir? Karena qatlunya menjadi naibul fa'il. Jadi pertimbangan bahasa yang berefek kepada qiraat. Wa huwa mudhaf. Dan qatlu ini mudhaf. Ya. Sedang mudhaf ilaihnya adalah syuraka. Dan demikianlah telah dihiasi untuk kebanyakan kalangan musyrik itu sekutu-sekutu mereka maupun anak-anak mereka. Dibaca zuyyina dan qatlu menjadi naibul fa'il, dia mudhaf. Mudhaf ilaihnya ada di ujung, yaitu syurakaihim dipisah oleh auladahum. Auladahumnya menjadi maf'ul bih. Kalau didekatkan kalimat ini, kalau didekatkan ya secara bahasa, wa kadzalika zuyyina likatsirin minal musyrikin qatlu syurakaihim auladahum. Dan demikianlah telah dihiasi bagi kebanyakan orang-orang musyrik itu sekutu-sekutu mereka membunuh anak-anak mereka. Jadi dikorbankan anaknya untuk kepentingan Tuhannya. Dan mereka rela untuk itu. Nah, inilah beberapa contoh yang mengemuka, sekedar sampel aja, tentang qiraat. Nah, di sini lebih jelas bagian B ini, apa sih gunanya perbedaan qiraat? Emang ada manfaatnya? Ada jawabannya. Fawaidul ikhtilaf fil qiraati sahihah. Faedah atau kegunaan perbedaan dalam hal bacaan-bacaan yang benar. Bacaan sahih yang riwayatnya sampai ke Rasulullah SAW. Kenapa sampai terjadi perbedaan? Padahal sumbernya sama, Rasulullah SAW. Adakah gunanya perbedaan itu? Ada. Lihat jawabannya. Wal ikhtilafil qiraati sahihati fawaidu minha.
perbedaan bacaan-bacaan yang benar yang sumbernya dari Rasul ini, yang sampai periwayatannya kepada Rasulullah ini, memiliki kegunaan atau faedah atau manfaat. Minha, di antaranya yang pertama, ad-dalalatu ala hifdzi kitabillahi min at-tabdil wa tahrif. Menunjukkan keterpeliharaan Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan. Ma'a kaunihi ala hadhil aujuhil katsirah. Padahal banyak sekali cara bacanya. Cara baca yang begitu banyak, tetapi Al-Quran tetap terjaga dari segala perubahan dan segala penyimpangan. Biasanya dan seharusnya kita bicara idealnya dulu. Kalau sudah banyak terjadi perbedaan cara baca, mestinya ada ketidaksempurnaan pada yang dibaca itu. Sehingga sampai terjadi perbedaan cara baca. Nah, semacam ini nggak berlaku bagi kitabullah Al-Quranul Karim. Walau ada 7 cara baca terhadap kitabullah, terhadap ayat-ayatnya, tapi substansi kitabullah Al-Quranul Karim tidak mengalami perubahan dan intinya juga tidak mengalami penyimpangan atau pergeseran. Tetap utuh. Karena huruf tetap ada artinya tetap tidak dibuang dari Al-Quran itu oleh si pembaca. Dia hanya cara membacanya saja. Hikmah kedua, at-takhfif 'anil ummah wa tashilul qira'ati 'alaiha. Meringankan umat dan memudahkannya untuk membaca Al-Quran itu. Menjadi ringan bagi umat manusia, kaum muslimin, muslimat, di berbagai belahan dunia ini, untuk membaca Al-Quran diselaraskan dengan kecenderungan mereka terhadap qiraat yang ada. Coba seandainya diseragamkan, harus dibaca dengan satu cara baca saja dari A sampai Z Al-Quran itu. Nah, untuk kalangan yang sudah terbiasa membaca cara yang berbeda, akan timbul kesulitan pada mereka. Sayang aja loh sebenarnya, ya sayang tanda kutip sih. Ada kan kita mendengar di Indonesia, di daerah, orang membaca Alhamdulillah itu dengan Alkamdulillah ya, pakai K. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pada hemat saya, seandainya cara baca begini ini munculnya di zaman Rasul, dan dikonfirmasikan ke beliau, ternyata beliau Rasulullah mengizinkannya cara baca itu, mungkin akan menjadi sesuatu yang legal. Artinya qiraat atau cara baca yang benar akhirnya diterima. Tapi sayang, itu jauh munculnya setelah zaman Rasul. Jadi kalau orang membaca Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin umpamanya, padahal alamin, kita tetap menyalahkannya, nggak boleh, tidak ada qiraat seperti itu. Ya, tapi kan untuk memudahkan, betul, untuk memudahkan orang yang punya gaya menuturkan Al-Quran seperti itu, memudahkan lidah mereka. Hanya persoalannya tidak konform. Tidak legal karena muncul jauh setelah Rasulullah meninggalkan umat, meninggalkan dunia ini maksudnya. Sehingga tidak bisa lagi ditolerir. Nah, itu contoh. Mungkin Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim, ada orang yang membacanya dengan sedikit ada suara kha yang muncul, haknya nggak fasih. Ar-Rahmanir Rahim katanya. Nah, tapi itu tetap tidak bisa ditolerir. Itu cara baca yang salah. Orang yang membaca cara begitu
harus berlatih hingga cara bacanya benar. Tidak boleh membenar-benarkan sesuatu yang di luar 7 cara baca ini atau 7 qiraat ini. Yang ketiga, hikmahnya. I'jazul Quran fi ijazihi. Untuk menunjuk kepada sisi kemukjizatan Al-Quran. Fi ijazihi, dalam ringkasnya kata. Dalam ringkasnya kalimat yang ada. Agar bisa dipahami dengan baik. Yattadhihu dzalika, hal itu jelas, menjadi jelas. Fi anna, bahwasanya kullu qiraatin, setiap bacaan itu tadullu ala hukmin syar'iyyin, menunjukkan suatu hukum agama tersendiri, duna tikraril lafzi, tanpa harus mengulangi kata dalam mengucapkannya. Contoh, ka qiraati wamsahu bi ru'usikum wa arjul, sengaja tidak diberi harakat. Ka qiraati, seperti bacaan wamsahu bi ru'usikum wa arjul, ada yang la, ada yang li, kum ilal ka'bain. Binasbi arjulakum, ada yang membacanya arjulakum, wa jarrihi, ada juga yang membacanya wa arjulikum. Apa hikmah? Coba perhatikan di sini. Kata satu saja, yaitu arjul. Cara baca 2, ada yang arjula, ada yang arjuli. Nah, efek hukumnya, untuk yang membaca nasab, fa fi qiraatin nasbi, dalam bacaan nasab, yaitu arjula, ay annahu ma'tufun ala wujuha, itu artinya adalah dihubungkan kepada kata wujuha. Itu kan mansub juga, bukan wujuhi, tapi wujuha, dihubungkan kepada kata wujuha sebelumnya. Sedang wujuha ini begitu keadaannya, yaitu dinasabkan, karena ia menjadi maf'ul bih untuk fagsilu. Coba perhatikan ayat tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah fagsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Nah, setelah itu akan kita temukan bacaan wa arjulakum. Untuk yang membaca wa arjulakum berarti dihubungkan kepada wujuhakum. Sedang wujuhakum itu harus dibasuh. Kalau begitu, orang yang berwudu untuk bacaan arjula harus juga membasuh kakinya. Sebagaimana ia membasuh wajahnya. Sesuai perintah Al-Quran, fagsilu wujuhakum. Itulah maksudnya. Bayan li hukmi ghusli rijli. Sebagai penjelasan bagi hukum membasuh kaki. Bagaimana dengan bacaan jar, yaitu kasrah? Nah, wa fi qiraatil jarri, dalam bacaan kasrah, ay annahu ma'tufun ala ru'usikum, ini diatofkan atau dihubungkan kepada ru'usikum. Karena ayat selanjutnya nanti kita baca, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Usaplah kepala kalian, ru'usi. Lalu ketika sampai pada arjul dibaca juga kasrah. Wa arjulikum. Itu artinya sebagaimana kepala cukup diusap saat berwudu, kaki pun seperti itu. Cukup dengan mengusap kaki tanpa perlu harus membasuhnya. Bagi yang membacanya dengan kasrah. Mengusap di situ maksudnya mengusap di atas sepatunya. Nah, inilah hadza min ma'anil i'jaz bil Quran. Ini adalah di antara makna kemukjizatan di dalam Al-Quran yang dituju. Bapak Ibu sekalian, kita batasi dulu ya. Karena waktunya sudah lewat. Oke. Baik, waktu kita habis untuk pertemuan pada sesi ini. Insya Allah bisa kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Semoga selalu sehat dan senantiasa lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga tercinta. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.